Belakangan ini, dengan banyak berita negatif mengenai investasi bodong, maka ada juga yang mengatakan, oh iya, return investasinya tidak masuk akal sih, makanya investasilah dengan return yang masuk akal. Tapi pertanyaannya kita balik. Berapa return investasi yang masuk akal? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai berapa target persen return saham yang masuk akal, di mana studi kasusnya kita akan gunakan dari Bursa Efek Indonesia dengan melihat indeks harga saham gabungan dan sudah kita aktualisasi sampai dengan tahun 2022. Welcome back di RF Channel YouTube. Berapa target persentase dari return saham yang masuk akal dengan banyaknya cerita investasi bodong? Dengan banyaknya kata-kata, investasilah pada return persentase yang masuk akal. Pertanyaannya dibalik justru, berapa? Dan begitu ditanya yang balik, yang ngasih tahu return yang masuk akal kadang-kadang langsung ngeles bajai. Dia nggak jawab gitu loh. Artinya ini ngasih sebuah petuah di mana petuahnya putus. Dan akhirnya tidak bisa dijawab. Itu yang membuat orang yang pemula akhirnya mengalami kebingungan. Betul atau salah? Nah, di video kali ini kita akan coba mengaktualisasi data dengan tahun 2022 sampai dengan tahun 2022. Karena investasi itu kan pasti melihat ke belakang seperti apa ya gitu ya. Kalau ke depan kan masih misteri. Tentunya kita ingin sekali melangkah ke depan agar tidak salah langkah kan. Nah, oleh karena itulah agar kita tidak salah langkah, mari kita melihat sampai saat ini berapa. Nah, kalau juga Anda terlewat dan Anda tidak tahu, di 2017 saya menulis buku judulnya adalah Yuk Belajar Nabung Saham. Nah, di buku itu kita berbicara mengenai bukan persentase yang masuk akal, tapi adalah penurunan yang wajar atau diskon yang besar. Sedangkan di buku sebelumnya, misalnya adalah pada buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, di mana buku itu adalah around 2014 dan 2013-2014, di sana kita menggunakan reksadana saham bisa menghasilkan return rata-rata setiap tahunnya adalah 18%. Tapi ketika kita geser ke 2015, rata-rata return 15%. Nah, bagaimana dengan tahun 2022? Kan kita belum bahas. Makanya kita akan coba bahas pada video kali ini. Nah, saya memiliki 3 pendekatan pada video kali ini, di mana pertama saya akan mengambil pendekatan dari investasi berkala yang dilakukan dengan nominal yang sama, investasi berkala dengan nominal yang sama, dengan asumsi kita gunakan indeks harga saham gabungan, meskipun saya tahu ada yang bilang, lupa indeks harga saham gabungan kan tidak bisa kita beli. Yes, betul. Oleh karena itulah kalau misalnya mau lebih fokus lagi, dengan cara yang sama, cobalah cari pada saham-saham besar di Indonesia, misalnya mention ya, tapi bukan artinya investasi loh, hati-hati nih disclaimer ya. BCA, Astra, Indofood, ICBC, ONTR, Kalbe Farma, lalu Bumi Serpong Damai, Pakuwon, Sido muncul. Nah, kira-kira seperti itu. ITMG boleh lah, PTBA juga boleh, Adaro juga boleh. Cari atau ambil LQ45. Coba lihat berapa nilainya dengan cara pendekatan ini. Ya, saya kasih contoh, tentunya Anda boleh lakukan sendiri dong di rumah. Masa saya seterusnya yang siapin gitu ya. Nah, kira-kira hasilnya ternyata seperti ini. Return untuk kita berinvestasi 3 tahun. Jadi logika berpikirnya adalah, bila kita investasi, karena ini kita belum berakhir tahun 2022-nya, kita ambil sampai dengan 2021. Nanti di data yang lain kita pakai dari 2022, don't worry be happy. 2019 ke 2021 kan 3 tahun ya. Kalau kita investasi berkala dengan nominal yang sama, artinya let's say kita setiap bulan adalah 1 juta, maka dikali 36 maka keluar uang 36 juta. Dimana uang 36 juta itu kita balik berapa di akhir periode? Boleh? Oke. Ternyata kalau kita dengan metode seperti ini untuk 2019 ke 2021, ternyata kita cuma menghasilkan return 12% selama 3 tahun. Atau kalau di rata-rata setiap tahunnya hanya 4%. Loh, Ryan, mana 15%-nya? Apalagi 18%-nya? Yes, betul. Memang return dalam kondisi tren mengalami penurunan. Coba perhatikan. Dari 2012-2015 menggunakan data 15%. Di sini sempat 23%. Tapi dengan data yang saya cut off di 2015 ini, mulai ke sini minus, kembali naik,
dan kembali turun lagi. Jadi boleh dibilang dengan orang yang menggunakan target 15 dan 18% sejak 2015 ke 2021 tidak tercapai. Wah, berarti Ryan salah. Loh, bukan saya juga yang salah, datanya yang salah. Kalau gitu, kalau misalnya kita tahu 15% nggak tercapai, sebenarnya solusinya kan gampang. Saya cuma tercapai 7,5%. Bagaimana caranya saya menjadi 15%? Gampang, didouble investasinya. Wah, kok caranya jadi kayak gitu? Ya memang, ketika kita persentase tidak tercapai, strateginya adalah diperpanjang investasinya, waktunya. Yang ketiga adalah ditambah modalnya. Toh ini juga dengan 3 tahunan. Tapi pada akhirnya kita tetap mengakui bahwa trend return adalah mengalami penurunan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bisa beat the market 1 tahun adalah 30%, orang itu hebat sekali. Apalagi dia mulai investasi 2019. Kenapa? Karena ternyata rata-rata mengikuti indeks harga saham gabungan dengan metode seperti ini, itu menghasilkan hanya 4% per tahun. Dia bisa menghasilkan 30% dalam 3 tahun. Artinya 1 tahun 10%. Hebat. Dia beat the market. Oke? Return untuk 5 tahunan. Nah, untuk 5 tahunan ternyata dengan data 2017 ke 2021 mungkin orang tidak happy. Angkanya adalah 0,7%. Jadi kalau misalnya melihat tren ya, ini 8 turun, mulai naik, turun. Berarti kita harus tahu, setiap gelap akan terbit terang. Selama ada orang yang mau melihat bahwa terang itu bakal ada ya. Jadi ya sebenarnya ketika kita berbicara menjadi peluang atau tantangan atau hambatan atau membuat Anda tidak mau investasi, ya kembali lagi, sorry to say, harus kita akui kita dalam tren investasi saham dengan return yang rendah. Dan ini tidak dihitung kalau Anda punya dividen saham, karena dividen saham itu tetap powerful, menghasilkan juga. Nah, oke ya, 3 tahun sudah 5 tahun. Nah, pendekatan kedua adalah dengan melihat aksi reaksi. Saya selalu bilang begini ya, kalau kita melihat penurunan pasar yang dalam, berarti adalah kesempatan pasarnya berbalik. Pasti begitu dong. Iya kan? Adakah suatu penurunan tanpa ada melihat kenaikan? Ada bagi orang yang tidak melihat masa depan. Ada ketika turun terus dia jual, dia nggak mau lihat pasar lagi, maka dia tidak akan pernah melihat lagi kenaikan. Tapi pada prakteknya, dari saya mengawal pasar sejak 2008, 2004 saya mulai, ada saja turun dan naik. Dan ketika saya belajar pasar dari tahun 1890, Anda kalau sudah pernah lihat video saya yang lain, saya mengatakan saya mempelajari pasar sejak 2008 akibat penurunan pasar. Saya belajar dari tahun 1890 dari Standard & Poor's, Dow Jones Industrial dan juga dari Nasdaq. Ternyata selalu ada turunnya market dan naiknya market. Yang membuat orang bisa untung kembali ketika marketnya naik adalah sikap dan cara berpikirnya. Oke? Nah, dengan mengukur berapa nilai koreksi, sejauh itulah potensi return yang nanti akan kembali. Kenapa penting? Kinerja masa lalu memang tidak pernah menjamin kita hasil masa depan. Disclaimer ini sebenarnya bagi orang-orang tidak ngerti. Ketika kita menjadi orang yang ngerti, apapun data yang dikemukakan sebenarnya menjadi sebuah ide dan studi buat kita selanjutnya. Kenapa? Karena orang yang membicarakan pada saat itu adalah terjadi berdasarkan melihat masa lalu. Sedangkan kadang-kadang mereka bertindak untuk melihat masa kini untuk masa depan. Sederhana begini, Warren Buffett mengatakan dirinya gaptek, tidak suka saham teknologi. Sekarang punya portofolio pada Apple. Mau ngomong apa? Mau bilang apa? Ada yang berani mengatakan dia tidak konsisten? Tidak juga. Dia mengatakan bahwa investasi pada emas bukan suatu hal yang menarik. Dan ternyata tahun 2020 membeli saham pertambangan emas. Apakah menjadi sesuatu yang tidak inkonsisten? Tidak, karena beliau melihat kondisi yang terkini. Orang melihat kata-katanya dalam beberapa tahun yang lalu. Berarti kita harus bisa bijak melihat setiap statement dari yang orang bagikan. Dan kita harus keep update akan ilmu dan pemahaman kita. Ya, tapi dengan mempelajari kinerja masa lalu kita bisa mengambil keputusan masa depan bukan dengan feeling dan tebakan. Oke, nah sekarang kita lanjut. Pemetaan koreksi bulanan. Secara pemetaan koreksi bulanan, maka kita lihat dengan average. Jadi saya melakukan rata-rata dari 2000 sampai dengan tahun 2021. Ternyata rata-rata dari harga pembukaan, kan yang namanya market itu kan ada awal bulan, ada akhir bulan. Kita nggak pernah tahu awalnya di sini, akhirnya di sini kah? Atau akhirnya di sini lebih tinggi, atau akhirnya berakhir dengan sama. Betul?
Berarti juga ketika dalam perjalanan bisa begini dan begini, atau bisa begini. Betul? Bisa juga begini. Ya? Betul? Bisa juga begini. Betul? Bisa juga begini. Sampai paling akhir di bawah. Betul nggak? Oke. Oleh karena itulah kita menghitung dua hal. Open dengan low-nya, open dengan low-nya, dan open dengan close-nya. Ternyata kalau kita perhatikan setiap tahun dari open dengan close-nya ada negatifnya tapi banyakkan positifnya. Oke? Dan kalau kita perhatikan kita juga memang dalam kondisi open dengan close-nya rendah. Berarti dalam tahun-tahun itu pergerakan dalam satu tahunnya itu relatif nggak kelihatan gerak loh IHSG. Tapi kalau kita perhatikan dengan nilai rendahnya, betul bahwa kita dalam tren masa koreksi yang tinggi dalam setiap bulannya. Ini rata-rata ya. Dalam setiap bulannya. Jadi ketika pertama kita melihat kita dalam tren return yang rendah dan terbukti dengan data 3 tahun dan 5 tahun. Tapi jangan lupa ketika kita selalu berhasil membeli dengan rata-rata terendah pada setiap tahun atau setiap bulan secara berkala, maka secara tidak langsung kita selalu mendapatkan harga yang mendekati harga terendah. Kalau masih tidak bisa membayangi apa yang saya katakan ini, coba tonton video sebelum daripada video ini mengenai apakah saya harus averaging down atau stop loss. Kenapa? Karena yang namanya membeli lagi ketika turun, artinya kita sedang melakukan averaging down. Dan averaging down dengan waktu tertentu akan membuat mendekati harga saat itu. Oke? Itulah kenapa kita melihat dari kondisi ini. Jadi kita perlu akui memang pada saat ini kita berada dalam tren yang cenderung diskonnya besar. Perhatikan 2020, perhatikan 2021. Kalau memang paling parah adalah 2008 dengan rata-rata 13%. Bahkan market pernah turun sampai dengan 50% lebih di 2008. Tapi tetap saja 2020 sempat mengalami penurunan tapi tidak sampai dengan 1 bulan. Makanya statistiknya nggak begitu hancur. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Apa yang lebih advance lagi dari hitungan ketiga? Kata kuncinya adalah koreksi mengecil adalah return yang mengecil. Setuju dong? Kenapa? High risk high gain, low risk low gain. Kalau koreksinya mengecil, berarti returnnya mengecil. Biasanya dengan returnnya mengecil, biasanya risknya akan turun. Dengan risknya akan turun, bisa menjadi lebih stabil. Nah, oleh karena itulah saya sudah mempersiapkan data untuk kita baca sama-sama. Mari kita baca datanya. Nah, kita langsung ke sini. Nah, kalau diperhatikan ternyata bila kita investasi 20 tahunan, memang benar kita dalam tren investasi yang semakin kecil returnnya. Berarti jawabannya adalah barang siapa yang semakin hari semakin malas berinvestasi, bukan semakin besar berinvestasi, dia akan semakin tidak bisa mengejar target keuangannya. Jadi terbalik nih ya, kalau ada orang yang semangat investasinya berkurang dengan keadaan return yang kecil. Karena kalau Anda mau return kecil, saham yang memiliki risiko paling tinggi kata orang, karena bisa naik dan bisa turun setiap saat, dikatakan returnnya mengecil, mau invest di mana lagi sehingga returnnya membesar? Money game, susah. Kalau money game kan bukan sebuah investasi yang disarankan seperti itu. Jadi ketika ada di sini kita masih sadar kita berada di tren 20 tahunan yang seiring dengan waktu mengalami rata-rata return yang mengecil. Tapi yang menarik adalah nilai open dengan close-nya cenderung mengalami kenaikan kembali. Berarti ingat, habis gelap terbitlah terang. Jadi ketika kita melihat dengan kondisi seperti ini, kita perlu tahu bahwa yes, betul, mungkin kita akan kembali lagi ke dalam era return yang membesar. Kan kita investasi untuk masa depan. Meskipun sih ada yang saya dimaki-maki ya, seberapa pinter kamu Ryan sehingga kamu berani melakukan analisa untuk masa depan. Ya susah juga ya, ngelihat masa lalu dibilang nggak jaminan masa depan ya kan. Begitu kita coba untuk memberikan data untuk kita mengambil keputusan masa depan, bilang katanya Warren Buffett juga tidak melakukan seperti itu. Susah memang, hidup ini paling susah. Mau ngajar dengan baik lebih gampang, flexing dan juga ngasih contoh yang jelek untuk pamer-pamer sehingga orang lain ikutan beli. Yang mana ya itu menurut saya bukan suatu cara yang etik ya dalam kita mengedukasi masyarakat Indonesia yang secara tidak langsung sebenarnya dapat diakui literasinya rendah, inklusinya rendah juga gitu. Jadi ya semoga
ada yang memahami yang saya maksud untuk bisa sama-sama belajar. Nah, kalau kita lihat dengan 10 tahunan, kita juga perlu akui trennya juga sama. Dalam kondisi ini kita cenderung koreksinya besar ya, dari yang tahun-tahun tua ya. Saya ambil data dari tahun 2000, naik lama-lama mengecil koreksinya ya. Nah, ini koreksinya mengecil ya. Di 2009 2010, di 2009 2010 ketika kita melihat koreksi seperti ini, pada tahun 2010 itu dalam kondisi market yang mirip dengan saat ini, yaitu ketika Amerika kembali menaikkan suku bunga. Ya, dengan ekonomi yang mengalami penurunan, inflasi yang naik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari pattern seperti ini dan kembali mulai membesar dan kembali mengecil lagi untuk investasi tren 10 tahunan, maka sebenarnya kita seperti melihat seperti apa terjadinya market tahun 2010. Agar kita nggak tertinggal kereta. Kembali lagi buat orang yang mau menjadikan masa lalu sebagai studi. Kalau nggak mau ya susah. Ya silakan Anda mau pakai metode apalah, seperti itu ya. Kembali lagi kita lihat dengan investasi 5 tahunan. Bagaimana dengan investasi 5 tahunan? Kalau kita perhatikan di sini dari 5 tahunan ya, kita boleh dibilang sempat berada di dalam koreksi rata-rata 5%-an ya per bulannya. Itu terus mengalami penurunan kenaikan penurunan 3%, 2% ya di area-area ini nih sampai dengan 2018 ya, 2%, 3% dan mulai kembali mengalami kenaikan. Jadi kalau kita melihat dari tren seperti ini, sebenarnya kita tahu bahwa pada saat ini kita sadar bahwa tren investasinya sedang melesu ya. Dan ini juga didampak dengan global. Sri Lanka juga bankruptcy ya, dan juga posisi kenaikan suku bunga. Lalu juga kita bisa melihat bahwa tren return mengecil. Maka kalau bagi orang yang melihat adalah kesempatan, ancaman adalah kesempatan dan peluang, ya mungkin akan bersikap beda. Namun kalau ada orang yang bilang hujan belum reda, nanti takutnya adalah badai dan akhirnya hilang, ya sudah. Kita memang selalu ada di dalam setiap keputusan itu, pada akhirnya bagaimana kita memaknai setiap keadaan. Ceritanya ada seorang wanita yang diperkosa. Ketika dia diperkosa, ada dua pilihannya. Satu, apa yang dia maknai adalah, oh ternyata saya ingin sekali membuat orang lain tidak terjadi seperti saya, maka saya akan belajar mengajarkan self-defense. Makanya ada woman self-defense pertama itu sebenarnya alhasil dari kasus seperti ini. Atau orang yang kedua, karena dia merasa hidupnya sudah tidak ada harapan lagi, yang terjadi adalah meratapi nasib dan akhirnya bunuh diri. Dari kejadian yang sama, selalu terjadi setidaknya dua pilihan yang berbeda. Bagaimana kita menyikapi tahun 2022 ini? Saya kembalikan lagi kepada Anda. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.